Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih, persekutuan doa Moria dan persekutuan doa Smart Fan. Puji Tuhan kalau siang hari ini kembali kita mau beribadah. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau senantiasa mengucap syukur kalau kita memiliki Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang baik, sangat baik dan teramat baik, di mana kasihnya begitu sempurna dan nyata dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian, kita mau katakan bahwa yang Tuhan perbuat buat kita adalah terindah dalam hidup kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dari awal, kita mau katakan sungguh-sungguh. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku
dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur Bapa, kalau kami memiliki Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang demikian baik, sangat baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sangat percaya kalau rancangan-Mu itu demikian baik, rencana-Mu demikian indah dalam hidup kami. Oleh karenanya Tuhan Yesus, kami ingin senantiasa mengucap syukur, senantiasa ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Karena sungguh Engkaulah Tuhan Allah yang layak kami tinggikan, kami puji dan kami puja. Terima kasih Tuhan Yesus, layakkan kami, sucikan kami Tuhan Yesus, hingga kami boleh suci kudus di hadapan-Mu, dan Engkau berkenan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita ingin senantiasa mau menyembah Dia. Dan sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita kembali mau memuji Tuhan Yesus. Kita mau sembah Dia lebih-lebih lagi. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri kami, ditinggikan dan dipuji. Kita mau sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita mau ketang Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita mau sembah. Sembah dan puji
Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, khususnya semua sahabat dari Persekutuan Doa Moriah Sinarmas dan juga Persekutuan Doa Immanuel Smart Friend. Hari ini saya sangat berbahagia karena bisa kembali berbagi kebenaran firman. Dan saya percaya bahwa hidup kita ditentukan oleh kebenaran firman. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan dari Hillsong, New Zealand yang pernah mengatakan begini, "The future you hold depend on the revelation you carry." Masa depanmu tergantung dari pewahyuan yang Anda terima hari ini. Saya berdoa agar kiranya kebenaran firman hari ini menjadi rema. Bukan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi menjadi kebenaran yang akan menolong kita bertumbuh dalam iman. Karena apa? Kualitas hidup Anda ditentukan oleh kualitas iman Anda. Haleluya. Dan hari ini saya mau menjelaskan mengenai menemukan makna hidup. Saudara-saudara, saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang saya anggap punya segalanya. Salah satunya adalah Horst Schule, seorang yang memulai usaha Ritz-Carlton, hotel yang berbintang yang dikenal di seluruh dunia. Saya pernah diundang oleh Horst Schule di rumahnya di Atlanta. Dan mengapa dia mengundang saya? Hanya ingin bertanya satu pertanyaan. Di umur yang ke-65 pernah kena kanker, dia punya segalanya. Di acara makan pagi dia mengatakan, "Pastor Paulus, I have everything in my life." Dia bilang, "Saya punya segalanya dalam hidup saya, tapi saya merasa ada yang kosong, ada yang hilang dalam hidup saya. Apa yang harus saya lakukan?" Saudara-saudara, saya bersyukur karena waktu itu saya bisa memberikan jawaban. At the end of the day, it's not how much do you have. Di ujung kehidupan yang menentukan makna hidup bukan berapa banyak Anda memiliki, tetapi berapa banyak Anda telah memberi dengan apa yang Anda miliki. Di ujung kehidupan kita, makna hidup tidak didapatkan dengan mengumpulkan, tetapi dengan membagikan dan membagikan dan membagikan. Ini salah satu contoh, saudara. Orang yang punya segalanya, tetapi masih merasa kosong hidupnya. Orang yang kedua adalah Pak Scott Morrison. Sekarang beliau menjadi Perdana Menteri Australia. Tetapi waktu beliau menjadi anggota DPR, beliau pernah mengumpulkan 8 pengusaha di Sydney. Dan saya diterbangkan dari Bali menuju ke Sydney untuk bicara hanya mungkin 20 menit kepada 18 orang ini. Mengapa mereka mengumpulkan saya? Mengapa mereka mengundang saya untuk bicara? Oleh karena mereka punya segalanya. Tetapi mereka ingin tahu bagaimana caranya supaya saya bisa menemukan arti kehidupan ini. Saudara-saudara, saya harus mengajar kepada Anda semua sebelum terlanjur. Mari kita menjadi bijak karena di ujung kehidupan yang dicari orang adalah arti kehidupan. Maka benarlah apa yang ditanyakan oleh Yakobus. Yakobus menanyakan seperti ini, saudara. "Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu?" Ada pertanyaan. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lenyap. Kata Yakobus, kata firman Tuhan, apakah arti hidupmu? Hidupmu seperti uap. Saudara-saudara, pemazmur menggambarkan hidupmu seperti bayang-bayang yang muncul kemudian hilang. Firman Allah mengatakan hidupmu seperti rumput, tumbuh kemudian layu. Waktu hidup ini sangat singkat. Ada orang pernah membuat semacam perhitungan. Kalau 1 hari di hadapan Tuhan itu sama dengan 1000 tahun manusia. Dan kita dikasih waktu 70 tahun untuk hidup. Dengan rasio tadi, waktu tidur tidak dihitung. Maka waktu saudara dan saya untuk hidup di hadapan Tuhan hanya
57 menit. 57 menit. Hidup Anda 57 menit kalau dikasih 70. Saya sudah umur 57. Mungkin tinggal 7 menit. Saudara mungkin masih ada yang 20 menit, ada yang tinggal 10 menit. Mungkin ada yang sudah hitungan detik. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Maka segeralah menemukan makna hidup. Karena apa? Orang yang sudah menemukan makna hidupnya cenderung bahagia. Orang yang sudah menemukan makna hidup tidak kesulitan menemukan panggilan hidup. Dan orang yang sudah menemukan panggilan hidup tidak akan pernah menyia-nyiakan hidup. Maka ajukan pertanyaan ini untuk menolong saudara. Ajukan pertanyaan ini, mengapa saya masih hidup? Ini pertanyaan pertama. Tolong dijawab saudara. Mengapa Anda masih hidup? Tadi dikatakan, hidup manusia itu sangat singkat. Muncul kemudian lenyap bagaikan uap. Orang Jawa bilang, jari ini mung mampir ngombe wae. Katanya orang hidup di dunia seperti singgah minum. Sangat singkat. Saudara, kalau hidup ini singkat dan keabadian itu panjang, maka tolong cek baik-baik. Apakah kita sudah menggunakan kehidupan kita dengan baik? Saudara-saudara, ada seorang yang mengatakan bahwa hidup dan mati itu misteri ilahi. Tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Karena begini, ada orang yang tiap hari fitness, minum jamu awet muda, sering mengunjungi klinik anti-aging, ya kan? Puisinya adalah puisi Khairil Anwar. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Baru pulang dari pasar, minum kopi, bablas nyawane, langsung meninggal dunia. Semua kaget. Aduh, kenapa dia meninggal terlalu cepat? Saya baru saja ketemu di pasar kemarin, dia masih sehat walafiat. Saudara, sama seperti pengalaman saya ketika berada di pesawat terbang Merpati Airline beberapa tahun yang lalu. Saya terbang dari Sorong menuju ke Bali. Di samping saya ada Ibu Maria, umur 46 tahun. Dia mau datang ke Jakarta rapat partai. Sebelum pesawat tinggal landas, dia masih telepon suaminya, berguru dengan anaknya. Setelah boarding pesawat tinggal landas, tiba-tiba ada angin, ada badai, pesawat berguncang, anfal. Kemudian dia meninggal di dalam pesawat. Saudara, dalam waktu hitungan menit, orang tidak menyangka. Tiba-tiba dia meninggal. Kenapa Maria? Bukan saya. Itu pertanyaannya. Kenapa saya masih diizinkan hidup? Tolong dijawab. Misteri yang berikutnya adalah ada orang yang tiap hari doanya hanya satu. Lebih baik saya mati. Saya sudah tidak sanggup untuk hidup ini. Saya tidak bisa mampu menjalani pergumulan ini. Tuhan, lebih baik saya mati. Dia udah berdoa, berikan saya kesempatan untuk menghadap kepadamu. Hidup lagi. Sama seperti ibu mertua saya. Udah umur 98 tahun. Setiap kali ulang tahun saya datang berdoa, hanya ada satu permintaannya. Kalau bisa selesai berdoa, malaikat Tuhan jemput saya pulang ke rumah Bapak. Saya sudah capek. Saya berdoa beberapa bulan yang lalu. Saya tumpang tangan, Bapak, kami serahkan Oma ke dalam tanganmu. Dalam nama Yesus, jemput dia sekarang, haleluya, amin. Saya buka mata, dia juga buka mata. Dia belum dipanggil Tuhan sampai sekarang. Inilah misteri. Yang mau mati tidak mati-mati, yang tidak pengen mati justru malah mati. Nah saudara, kenapa Anda masih diizinkan hidup? Tolong dijawab. Karena saya mendengar semua orang yang hidup ini pada akhirnya melakukan 3 hal alasannya. Hidup untuk apa? Hidup untuk makan. Ada orang yang kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 untuk apa? Ngapain di sini? Cari makan, Pak. Nanti ketemu saya lagi, ngapain di sini? Cari makan, Pak. 50 tahun lagi ketemu sudah pakai teken atau tongkat. Saya tanya, Bah, kenapa ada di sini? Nyari makan, Pak. Saudara-saudara, Tuhan tidak menciptakan kita hidup dunia hanya untuk cari makan. Ada maksud yang lebih daripada itu. Ada orang yang ditanya,
Ngapain kamu hidup di dunia? Cari nama. Ini orang-orang yang haus identitas, pengen namanya terkenal, pengen punya kedudukan. Saudara, itu tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya Anda dapat promosi, dapat jabatan, dapat kedudukan, dikenal banyak orang. Tidak ada salahnya. Yang salah adalah kalau hidup sekali hanya untuk cari nama, cari nama, cari nama. Saudara-saudara, jangan mengasosiasikan identitas diri Anda dengan popularitas. Kita berharga bukan karena dikenal banyak orang. Kita berharga bukan karena banyak barang. Kita berharga bukan karena punya tas yang berharga. Kita berharga karena Yesus sudah bayar harga. Jadi jangan hidup sekali hanya untuk nyari nama, memperbaiki identitas. Yang benar adalah hidup sekali itu apa? Menemukan panggilan hidup. Haleluya. Saya harap saudara sudah sampai di titik ini. Untuk apa Anda di dalam dunia ini? Efesus 2 ayat 10. Saudara nanti baca di rumah. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan perbuatan baik. Dan Allah sudah menyiapkan itu sebelumnya. Dan Allah mau kita tinggal di dalamnya. Amin. Jadi sebelum Anda menemukan apa yang menjadi rencana Allah, panggilan Allah yang sudah ditetapkan dalam hidup Anda, Anda tidak akan pernah bahagia. Saya kasih contoh. HP. Untuk apa almarhum Steve Jobs menciptakan HP ini? Untuk komunikasi, ya kan? Bisa telepon, bisa Facebook, bisa internet dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, dapatkah Anda menggunakan HP untuk membunuh cicak atau membunuh kecoa? Bisa. Kalau ada kecoa, ada nyamuk di pipi, saudara pukul bisa. Tetapi kalau orang Jakarta membeli HP rame-rame untuk bunuh cicak, dan almarhum Steve Jobs tahu bahwa HP yang mahal hanya untuk bunuh cicak, pasti dia akan menyesal. Dia menciptakan HP bukan untuk bunuh cicak atau kecoa atau nyamuk. Dia menciptakan HP ini atau iPhone ini untuk berkomunikasi. Sama. Kalau saudara diciptakan bukan hanya untuk makan, bukan untuk cari nama, bukan untuk cari promosi, bukan untuk cari ketenaran, bukan untuk dapat jabatan, tetapi untuk menjadi pelayannya, menjalani panggilan. Kita semua adalah hamba Tuhan. Bukan hanya pendeta yang hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan. Makanya dengarkan Efesus tadi. Kita semua adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan perbuatan baik. Dalam terjemahan The Message dikatakan, to join Him in the work He does. Untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Untuk apa saudara masih diberi hidup? Menemukan rencana Allah. Yang kedua, ini pertanyaan saudara. Yang kedua adalah, untuk apa saya melakukan apa yang saya lakukan? Tadi yang pertama, untuk apa saya masih diberi hidup? Karena Allah punya agenda lewat hidup Anda. Yang kedua, untuk apa saya melakukan apa yang saya lakukan? Saya harap saudara bisa mengatakan, untuk menggenapi rencana Allah dalam hidup. Itulah sebabnya saya mau bertanya kepada Anda. Ini contoh, sudahkah Anda semuanya menemukan panggilan hidup? Tolong jawab pertanyaan saya. Kalau nanti malam, saudara dapat surat dari Allah Bapa, ditandatangani oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, dan Bapa di surga, dan bunyi suratnya adalah, nanti, pada tanggal 5 minggu depan, Anda akan dijemput oleh malaikat, pada jam 10 pagi. Dan selama 1 minggu, Anda diberi kesempatan untuk melakukan satu hal yang Anda senang melakukannya dan masih bisa menikmati hasilnya waktu masuk surga. Tahukah saudara apa yang harus saudara lakukan? 1 minggu, 1 pekerjaan, bisa dinikmati hasilnya di bumi dan di surga. Apa yang Anda mau lakukan? Saudara-saudara, saya harap saudara sudah bisa menjawab, Pak Paulus, saya mau berbuat baik. Pak Paulus, saya mau melakukan passion, apa yang Tuhan taruh dalam diri saya. Pak Paulus, saya mau melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk kekekalan. Saya harap saudara sudah bisa
menjawab itu. Mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan? Saudara-saudara, saya tidak ingin di dalam hidup ini Anda menyesal di ujung kehidupan, karena selama hidup Anda belum ada a sense of accomplishment. Apa itu? Merasa sudah melakukan atau berbuat sesuatu sehingga di ujung kehidupannya saudara mengatakan, saya telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Saya jadi ingat seorang pengusaha dari Palembang, namanya Pak Yusuf. Dia punya 14 shopping center. Dia datang ke Bali dan dia mengatakan bahwa baru saja selesai operasi. Hampir saja gagal operasi. Dia sudah charter pesawat di Cina, kemudian pindah ke Singapura, menyadari kalau umurnya singkat. Dia datang di kantor saya dan dia mengatakan, Pak Paulus, saya mendengar Bapak punya panti. Saya mau melakukan sesuatu, saya lihat Bapak begitu bahagia, saya pengen ngikut Bapak. Saudara-saudara, saya mengatakan kepada Pak Yusuf, di ujung kehidupan kita yang membuat kita bahagia bukan mengumpulkan. Bukan hanya melakukan untuk ego kita, tetapi kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya pakai istilah ini, saudara. Tuhan sudah memperlengkapi saudara dengan 2 bekal. Bekal untuk hidup dan bekal untuk mati. Ingat ya, bekal untuk hidup sang urip, dan bekal untuk mati, sangu mati. Bekal untuk hidup adalah talenta, kepandaian, skill, di mana saudara bisa mendapatkan income, jadi sopir, jadi karyawan, jadi guru, jadi dokter. Saudara-saudara, itu semua bekal untuk saudara bisa hidup dalam dunia. Tetapi Tuhan juga memberikan kepada saudara talenta. Untuk apa? Untuk saudara nanti pakai waktu masuk dalam kekekalan, berbuat baik, menyampaikan kebenaran firman, mendoakan orang sakit, memberikan kata dorongan kepada yang sedang galau. Saudara melakukan sesuatu yang sifatnya untuk menolong orang. Karena begini, cara Tuhan menolong orang selalu pakai orang. Makanya Anda dihadirkan ke dalam dunia ini karena apa? Anda menjadi wakil Tuhan. Jadi pada waktu Anda mau menggunakan talenta Anda untuk menolong sesama, Anda sedang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Maka sebelum Anda menyesal, temukanlah panggilan hidup. Jangan sampai hidup sekali hanya untuk cari makan, cari nama. Lakukan sesuatu. Jadi kalau saya bertanya kepada Anda, untuk apa Anda melakukan ini semua? Ini panggilan hidup saya, Pak. Saya harap sudah ketemu. Amin. Di tengah kesibukan mencari nafkah, di tengah kesibukan mencari nama, di tengah kesibukan mencari income, jangan lupa ada panggilan yang lebih mulia daripada itu. Panggilan untuk kekekalan, yaitu apa? Berbuat baik. Haleluya. Itu pertanyaan yang kedua, saudara. Pertanyaan yang ketiga, ini penting sekali. Mengapa saya memiliki apa yang saya miliki? Amin. Mengapa saya memiliki apa yang saya miliki? Mengapa Tuhan memberkati saya? Ada kisah yang menarik di dalam kitab 2 Raja-Raja. Jadi ada 4 orang kusta yang sedang dalam keadaan mati hidup karena kelaparan. Dia berada di luar kota Samaria karena Samaria sudah dikepung oleh tentara Syria. Dan 4 orang kusta ini dalam keadaan mati hidup berdiskusi satu dengan yang lain. Mengapa kita duduk di sini sampai mati? Yang satu bilang, kalau kita masuk dalam kota, di kota tidak ada makanan, kita juga akan mati. Kemudian ada satu yang bilang begini, kalau begitu kita pergi ke perkemahan musuh. Kalau mereka kasih makan kita, kita akan hidup. Kalau mereka mematikan kita, wasyukurilah, alhamdulillah. Kalau saudara mengikuti kisahnya di dalam 2 Raja-Raja, saudara akan menemukan bahwa mereka masih hidup. Tuhan membiarkan mereka hidup. Kenapa? Karena Tuhan mau memakai mereka. Mengapa kita dibiarkan hidup? Karena ada sesuatu yang Tuhan mau melakukan lewat hidup Anda. Lakukan sesuatu yang memiliki nilai kekekalan. Temukanlah makna hidup. Setelah itu, saudara akan diizinkan oleh Tuhan untuk memiliki. Mengapa saya memiliki? Mengapa saya diberkati? Saudara, Anda diberkati untuk menjadi berkat.
Oleh karena itu dalam hidup yang sekali ini, kalau Anda diberi rezeki, di dalam setiap rezeki Anda ada rezeki orang lain. Tahu maksudnya? Di dalam setiap berkat yang Tuhan limpahkan untuk hidup saudara, ada berkat untuk orang lain. Artinya, hidup sekali belajar berbagi. Mengapa saya diberkati? Karena Tuhan mau kita jadi berkat. Haleluya. Makanya hidup sekali jangan pelit. Karena saya belum pernah melihat orang pelit bahagia. Haleluya. Pernah saudara lihat orang pelit atau temanmu satu kantor yang pelit? Coba perhatikan wajahnya. Itu orang pelit, mau senyum aja mikir-mikir, saudara-saudara. Dia takut kalau senyumnya diminta lagi oleh tetangganya atau temannya. Makanya orang yang pelit, orang kikir, orang medit, orang ket-ket, orang sekakar, itu sulit bahagia. Jangan sampai Anda lupa, ada Alkitab yang mengatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Itulah sebabnya orang yang suka berbagi, orang yang suka menolong orang lain, diberi berkat kelimpahan oleh Tuhan. Dan untuk berbagi, tidak harus jadi kaya duluan. Amin. Untuk berbagi, memberkati orang lain, tidak harus menunggu sampai jadi penguasa, punya jabatan, punya kedudukan. Anda hari ini bisa berbagi. Untuk berbagi tidak mesti harus keluarkan dompet dan keluarkan keringat. Anda bisa berbagi senyum dengan siapa saja yang ada di sekitar hidup Anda. Amin. Haleluya. Saya mau mengajarkan ini. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Kadang-kadang nih, bagian yang kurang dihargai dalam ibadah itu memberi. Iya kan? Woi, kalau memuji Tuhan, saudara semangat, ada yang loncat-loncat, mendengarkan firman Tuhan, saudara antusias dengan buka telinga kanan kiri. Tiba gilirannya, pemimpin pujian mengatakan, tiba saatnya kita akan memberi buat pekerjaan Tuhan. Semangatnya langsung kelepek turun. Apalagi yang memimpin pujian mengatakan begini, sementara persembahan dijalankan, kita menyanyikan lagu ini, lagu kesukaan kita. Persembahan kami. Lanjut, saudara tahu lagunya kan? Tahu kelanjutannya? Sedikit sekali. Kalau memberi aja pelit, kalau saudara berbagi tidak berani, bagaimana saudara diberkati? Amsal 11 ayat 24-25 mengatakan, ada yang memberi, tambah kaya. Ada yang menyimpan, tambah miskin. Saya mau mengajak Anda semuanya, di dalam hidup yang sekali ini, tolong jangan terlalu erat pegang harta. Saya ulangi lagi, jangan terlalu erat pegang harta. Karena apa? Kalau bukan hartamu yang meninggalkan kau duluan, engkau yang meninggalkan harta duluan. Saya ulangi lagi, kalau bukan hartamu yang meninggalkan kau duluan, engkau yang meninggalkan hartamu duluan. Jangan sampai di ujung kehidupan Anda menyesal karena pekerjaan Anda adalah mengumpulkan dan tidak sempat berbagi. Jangan ikuti contoh orang muda kaya yang bodoh yang digambarkan di dalam kitab Injil Lukas pasal 12. Yesus pernah menceritakan ada orang kaya yang bodoh katanya, yang kerjaannya menanam, memanen, mengumpulkan, memasukkan ke lumbung, menanam lagi, memanen, membangun lumbung, merombak lumbungnya, memanen lagi. Kemudian setelah semua terkumpul, dia baru bilang sama jiwanya, hai jiwaku, ada banyak makanan dan minuman yang bisa diminum, dinikmati untuk bertahun-tahun lamanya. Makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Hari itu baru mau nelen bakso, dia mati duluan. Lalu ada pertanyaan ini, dengar baik-baik. Lalu, untuk siapakah hartanya itu nanti? Oh, saudara-saudara, dia tidak punya istri, dia tidak punya anak. Saya kurang tahu dia matinya bagaimana, kemungkinan dia menguburkan diri sendiri. Dia bodoh, kata Alkitab. Mengapa bodoh? Karena selama hidup tidak pernah berbagi. Saudara,
Jadilah orang yang gemar berbagi. Karena apa? Sekali lagi saya mengatakan, at the end of the days, it's not how much do you have, but how much do you give with what you have. Di ujung kehidupan, makna hidup ditemukan dengan berapa banyak yang kita bisa bagikan. Bukan berapa banyak yang kita kumpulkan. Itulah sebabnya jangan kaget kalau ada orang-orang yang kaya raya sekarang menjadi filantropis, orang yang gemar berbagi, orang yang menyisihkan hartanya untuk menolong sesama, orang yang suka memberi zakat atau memberi pemberian. Saudara, ada sukacita pada waktu kita bisa berbagi. Dan saya mau mengatakan ini. Dulu ada sebuah kutipan yang bagus sekali. Bunyinya begini, memang baik jadi orang penting, tetapi jauh lebih penting jadi orang baik. Dan untuk menjadi orang baik, Anda tidak harus jadi orang penting. Untuk menjadi berguna, Anda tidak harus menjadi orang kaya. Untuk menjadi bermanfaat bagi sesama, Anda tidak harus menjadi orang berpangkat atau orang yang punya jabatan dan kedudukan. Cukup ikutilah nasihat firman Tuhan. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan kebaikan. Dan dengar, Yesus sendiri mengajarkan seperti ini dalam Matius 5 ayat 7. Diberkatilah orang yang murah hati. Itu kata firman Tuhan. Ketika kita gemar memberi, ketika kita senang berbagi, Anda dibilang sebagai orang yang diberkati. Wow. Kemudian saudara menemukan di dalam Mazmur pasal 41. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Ia akan diluputkan dari malapetaka. Dia akan dibuat bahagia. Musuh-musuhnya dibuat tidak berdaya. Kalau dia sakit, Allah akan menjadi perawat pribadinya. Itu kata Alkitab. Mengapa Allah sampai sedemikian rupa menolong orang baik? Karena cara Tuhan menolong orang yang perlu kebaikan Tuhan selalu pakai orang-orang baik. Orang-orang yang murah hati, orang-orang yang punya compassion, orang-orang yang punya belas kasihan, orang-orang yang punya mercy bagi sesamanya. Saudara-saudara, saya mau bersaksi betapa luar biasanya sukacita hidup saya. Kemarin baru bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, bahkan saya baru selesai meresmikan beberapa gereja yang kami bedah di NTT. Dan pada waktu saya melihat bangunan yang baru, wah, ada sukacita, jemaat menyambut dengan tarian, dengan pujian, bahkan mereka masak istimewa untuk kami semua. Ada sukacita. Setahun yang lalu, waktu saya datang ke sana, gerejanya dari gubuk, dari bebak namanya, pelepah daun lontar. Aduh, saudara, gereja udah miring, tetapi jemaat setia. Saudara mau tahu persembahannya? Pada hari Minggu, 5.000. Itu sudah persembahan dan persepuluhan. Oh, saudara, waktu saya mendengar itu dan melihat hamba Tuhannya setia, saya tergerak. Bangunkan gerejanya dan membangunkan pastori buat pendeta itu. Jadi pada waktu kami meresmikan, jemaat datang, Pak Pendeta tidak bisa ngomong apa-apa. Hanya dia bisa bilang, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Waktu saya melihat itu dan pendeta mencucurkan air mata, saya ikut mencucurkan air mata. Bahagia. Kebahagiaan datang pada waktu kita melihat orang lain bahagia. Makna hidup datang pada waktu Anda bisa menolong orang lain menemukan makna hidupnya. Tolong catat baik-baik. Ini semboyan hidup saya. Dan kalau saudara masuk di kantor saya, saudara akan menemukan moto ini. Hidup baru bisa dibilang hidup saat kita mau berbagi hidup dengan mereka yang setengah hidup. Saya ulangi lagi, tolong dicek baik-baik, saudara. Hidup baru bisa dibilang hidup saat kita mau berbagi hidup dengan mereka yang setengah hidup. Dengan kata lain, saya belum pernah lihat orang pelit bahagia. Saya belum pernah lihat
orang egois bahagia. Hidup ini hanya sekali. Mari kita berbagi dengan mulai mengajukan pertanyaan, mengapa saya memiliki apa yang saya miliki? Amin. Saudara, beberapa tahun yang lalu, saya makan dengan orang kaya nomor 7 di Australia, namanya Phil Cave. Saya mau tahu orang kaya itu kalau makan kayak apa, saudara. Ternyata sama dengan kita. Orang sekaya-kayanya orang itu sekali makan paling 1 sendok. Tidak 10 sendok masuk semua, saudara. Sekaya-kayanya orang sekali pakai baju paling 4 lembar. 2 di luar, 2 di dalam. Sekaya-kayanya orang katanya punya mobil 16. Sekali nyetir hanya 1 mobil. Jadi sama. Nah, mengapa kita diberi kelebihan oleh Tuhan? Karena Tuhan mau kita menjadi berkat buat mereka. Ini contoh. Tetangga saudara kelaparan. Sudah 2 malam tidak makan. Kemudian tetangga saudara berlutut berdoa, Tuhan, kami sudah 2 hari tidak makan. Berikanlah pertolonganmu. Pernahkah saudara melihat ada malaikat datang bawa nasi bungkus? Atau bawa bakmi, atau bawa bakso, saudara? Saya belum pernah melihat itu. Karena apa? 1, di surga tidak ada dapur umum. Yang kedua, cara Tuhan nolong orang selalu pakai orang. Orang-orang yang tahu untuk apa dia diberkati. Jadi kalau saudara selama ini kok jadi orang pelit, skakar, medit, ket-ket, apapun namanya, bertobat. Jangan tersinggung. Anda yang pelit-pelit, sekarang bertobat. Ada loh. Orang yang saking pelitnya, dengan dirinya sendiri aja pelit. Kalau Anda tidak bertobat, Anda tidak akan pernah menikmati hidup ini. Katakan amin. Saudara-saudara yang mau bertobat, terus terang aja. Pak, selama ini saya agak pelit, saya bingung dengan hidup saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Taruh tanganmu di dada, saudara. Saya akan berdoa buat saudara, supaya hari ini ada terobosan, ada pembaharuan cara berpikir. Bagi saudara-saudara yang selama ini belum jelas, untuk apa sih hidup ini? Untuk apa saya dilahirkan di dunia ini? Dan saudara belum tahu bahwa Allah punya agenda lewat hidup saudara. Dan saudara mengatakan, Pak Paulus, saya menerima Yesus. Dan sisa hidup saya gunakan untuk melakukan apa yang menjadi panggilan hidup saya. Taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa buat saudara. Amin. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk sahabat-sahabatku yang hari ini dengan jujur, dengan tulus, dengan rendah hati mengakui, saya masih bingung dengan hidup ini. Saya tidak tahu untuk apa Tuhan menciptakan saya. Saya tidak tahu untuk apa saya dilahirkan dalam dunia. Dan saya belum menemukan panggilan hidup saya. Di dalam nama Yesus, aku berdoa ke Roh Kudus menuntun kami untuk menemukan makna hidup kami. Bapa, kami berdoa buat saudara kami yang pada hari-hari ini bermain-main dengan hidup, tidak menyadari bahwa hidup ini singkat dan keabadian itu panjang. Kami bertobat. Kami mau menggunakan setiap jengkal waktu untuk memulihkan nama-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara kami yang selama ini belum tahu memberi. Kami takut berbagi karena kami tidak tahu bahwa untuk itulah kami dilahirkan ke dalam dunia, yaitu untuk menolong sesama. Kami bertobat dan kami mohon ampun atas dosa-dosa kami. Tuntunlah kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, saya rindu kebenaran firman Tuhan ini akan menolong saudara, menginspirasi saudara. Dan kalau saudara diberkati, mungkin saudara pengen tahu lebih banyak, carilah kakak rohani, cari hamba Tuhan. Terutama saudara yang masih bingung dengan untuk apa hidup ini. Saudara belum tahu apa yang harus dilakukan, nanti Tuhan akan menolong saudara. Amin. Hidup ini singkat, jangan disia-siakan. Hidup ini seperti uap, jangan diboroskan untuk sesuatu yang tidak punya nilai kekekalan. Life is short. Be happy. Hakuna Matata. Nikmati hidup ini. Saya mau mengatakan sekali lagi, belajarlah bahagia di dunia ini, saudara. Karena nanti sebentar waktu kita masuk di dalam kekekalan, kita akan di surga selama-lamanya. Dan saudara tahu di surga hanya ada satu mood, sukacita. Jadi kalau saudara tidak biasa bahagia di bumi, saya agak was-was.
kemungkinan saudara tidak betah tinggal di surga. Iya kan? Kemudian saudara panggil malaikat karena yang lain bersuka cita, Anda tidak biasa suka cita. Anda panggil malaikat dan bilang, Tuhan malaikat, masih adakah tempat alternatif? Saya tidak biasa suka cita begini. Malaikat bilang, mau pindah sebelah? Saya harap saudara tidak pindah. Biasakan dirimu hidup bahagia, temukan makna, dan mari kita menjadi orang-orang yang mengakhiri hidup dengan senyum. Karena kita punya a sense of accomplishment. Kita bahagia karena kita menemukan makna hidup. God bless you. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.